Nah sekarang gengs, kita sudah ada, kita masih ada di kota Bandung. Dan kita bakal ketemuan dengan klien baru kita, namanya si Oka. Oka. Nah dari email yang dia kirim ke kita, dia ini bekerja sebagai seorang manajer sebuah kafe di Bandung. Mungkin di jalan ini juga. Ya emang di jalan sini kafenya, tapi berhubung tadi kita udah komunikasi sama dia dan dia lagi sibuk, makanya gue sama si Remita sempetin buat jalan-jalan dulu. Dan setelah kita mendapat kabar si Oka ini sudah lumayan nyantai dan bisa diajak ketemu, akhirnya gue sama Komo pun langsung menuju ke kafe tersebut. Mbak, siapa manajer kafe ini? Siapa? Namanya siapa Pak? Iya ada Okanya ada. Kita udah janji sama Oka, bisa panggilin nggak? Boleh, itu aja dulu saya. Oke siap, thank you ya. Setelah sampai di kafe tersebut, akhirnya Oka pun keluar. Oi, sob, Bapak Oka. Iya, boleh Pak. Halo, Oka. Nama gue Oka, umur gue 24 tahun. Gue punya cewek namanya Felis. Kan selalu ada di sini. Akhir-akhir ini dia sering banget melantarin gue karena kesibukannya. Oleh karena itu, gue minta bantuan kepada tim Katakan Putus untuk mencari kebenarannya. Bisa diceritain secara detail lagi nggak tentang permasalahan lu dengan cewek? Jadi cewek gue sekarang tuh sibuk banget sama gue. Jadi dia sekarang udah banyak di luar waktu gue aja gitu. Jadi nggak ada quality time sama gue. Saya jarang ada waktu sama lo. Iya. Ternyata permasalahan dia dengan si Felis ini adalah karena si Felis ini sudah kurang perhatian sama dia. Jadi gini, kemarin itu gue sempat ngenalin dia sama satu temen gue gitu untuk menjadi vokalis di suatu band rock. Oke, Temen lo itu vokalis. punya label atau apa, dia manajer atau gimana? Iya, dia salah satu manajer juga di sebuah label gitu. Oh, si Felis ini ternyata dia itu seorang penyanyi dan Oka ingin sekali membantu dia untuk dia bisa mendapatkan pekerjaan. Selain dari situ, ternyata si Oka ini menceritakan juga sama kita kalau si Felis ini sekarang Gue denger juga nih dari teman-teman gue, dia tuh sekarang lebih banyak deket sama cowok. Dekatnya tuh dalam arti maksudnya apa? Kayak sering jalan sama cowok atau dekat karena emang kerjaannya? Ya kok setahu yang kalian gue tahu gitu ya dari teman-teman gue tuh dia jalan sama cowok gitu. inilah faktor yang bikin si Oka ini menjadi ragu dan mencurigai si Felis ini punya hubungan lain selain dia. Emang udah berapa lama jalan sama dia? Ya sekitar 6 bulanan lah. Oh ya masih nggak terlalu lama dan masih nggak terlalu baru juga sih. Tapi ya seenggaknya dia adalah kabar buat gue aja. Dia tuh Kabarin gua nggak? kayak kacang lupa kulitnya gitu. Makanya dia emang benar-benar sakit hati dan sangat kecewa. Makanya dia pengen membuktikan banget apakah benar si Felis ini punya hubungan dengan banyak laki-laki lain. Mungkin nantinya kita akan mencoba untuk mencari tahu dulu, mencari buktinya dulu. Kalau emang bener cewek lu ini seperti apa dugaan lu, baru kita akan ngebantuin lu. Tapi kalau nggak terbukti, ya sorry itu sih sob, kita nggak akan bisa untuk ngebantuin lu. Ya, oke. Dan akhirnya kita menanyakan tentang si Felis ini sama si Oka, di manakah keberadaannya dia, sehingga kita bisa langsung mengikuti kemana aja si Felis ini pergi. Dan untungnya di situ si Oka tahu si Felis lagi di mana. Biasanya dia latihan band dia. Oh latihan band? Iya. Lu tau nggak di mana latihannya? Tahu, gue tahu latihannya. Ya udah langsung ke sana aja lagi. Dan gue sama kamu langsung aja ngajak si Oka untuk ke studio bandnya Felis. Jadi lu yakin nih kalau dia ada di base campnya dia? Yakin, soalnya udah rutinitas banget. Dia tuh kalau latihan selalu kesana. Ke base campnya dia. Jadi Base camp. tiap hari dia tuh pasti latihan sama teman-teman bandnya dia. Udah rutinitas. Oke. Base campnya di situ. Iya. Base campnya di situ. Ya udah Pak, cari parkiran aja Pak. Cari parkiran aja Pak. Oke, ya udah deh. Kita coba cek dulu nih emang dia ada di base camp atau enggak. Dan nantinya dari base camp ini kita akan lakukan pengintaian terhadap cewek lu, oke? Oke. Ya udah yuk. Dan sesampainya gue sama Komo dan Oka di studio bandnya si Felis, Kita juga belum tahu apakah si Felis itu ada di studio tersebut atau enggak. Alhasil
gua mencoba untuk mencari tahu tentang keberadaan si Felis di studio itu melalui si Carlos. Nah, kata si Oka, si Felis itu ada di dalam basecampnya itu. Oke. Nah, gimana caranya biar lu bisa dapetin gambarnya? Oke, gue make sure dulu ya. Masuk ke dalam dengan kamera ya. Dia selalu mantau lewat Ya udah, ya terus sembunyi aja kameranya ya. Oke. Ya udah, pokoknya tapi kalau dianya nggak ada, udah langsung keluar lagi aja. Oke. Oke. Ya udah, hati-hati ya, Los. Oke. Udah, kita lihat dari sini aja deh. Dan akhirnya Carlos pun dengan satu orang kameramen menyamar dan membawa kamera secara diam-diam untuk masuk ke dalam studio itu. Dan gua sama si Damita dan juga sama si Oka memantau melalui tape kita yang sudah tersambung lewat kamera yang dibawa oleh si Carlos. Oh, ini studionya dia. Iya, Ada nggak ada cewek lu, Sob? Ini nih. Yang mana? Oh, ini yang vokalis, Iya, cewek. vokalis. Lumayan suaranya. Mereka masih latihan-latihan gitu doang. Ini emang sering latihan ya mereka ya? Iya, emang rutinitas dia suka latihannya di sini. Enak kok mainnya, enak kok. Bagaimana bisa aku tak ada. Dan di situ gue lihat emang mereka masih latihan dan gak ada sesuatu pun yang menunjukkan hal aneh yang dilakukan sama Felis. Di situ setelah gua nanya-nanya sama si Oka, ternyata waktu yang digunakan si Felis ini untuk latihan band cukup lama, gengs. Memang biasanya si Felis ini latihan band dalam satu hari berapa jam, Bro? 5 jam nih. 5 jam? Iya, Wah, 5 jam. emang cukup lama juga dong lu, emang ada percayanya juga dong sama cewek lu sehingga lu nggak nemenin dia buat latihan. Ya, udah percaya. Nah, di sini akhirnya kita memutuskan untuk tetap menunggu di dekat studio bandnya si Felis, dan nantinya waktu Felis yang pergi kita akan ikuti. Cukup lama gua sama si Damita dan juga sama si Oka ini menunggu di dekat studio bandnya si Felis ini. Akhirnya kita melihat ini teman bandnya dia kan? Iya ini nih. Teman-teman personilnya ya ini. Mereka udah selesai nih. Nah, si Felisnya mana emang? Mana si Felis ya? Di situ kita sudah melihat teman-temannya udah pada keluar dari studio band tersebut, tapi kita belum melihat si Felisnya keluar. Dan ternyata, geng, kok dia nggak gabung sama temen. si Felis ini pun muncul dari belakang dengan satu orang cowok sambil gandengan tangan. Temennya dia malah berdua sama tuh cowok siapa? Itu manajer bandnya, Raymond. Oh, jadi si Raymond temen lu itu? Iya. Ya udah, kalau emang temen lu ya biasa aja kali. Kita kan wajar banget. Kenapa dia gandengan banget peluk-pelukan gitu sih. Malah dia malah keluar berduaan sama manajer. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba. Di sini gua menilainya mereka itu ya seperti hubungan antara seorang manajer dengan artisnya dia. Wajar kalau mereka punya kedekatan khusus. Itu temen lu kan? Temen gua. Ya udah, berarti emang biasa aja dong kalau dia Biasa gandengan aja, tangan harusnya dan manajernya juga gabung sama teman-teman yang lain. Makanya Itu satu nggak grup kan di gabung, manajer itu. itu gabung, Ya tapi mereka nggak mereka bisa. berduaan mesra kayak gitu. Mau kalau ya lo lihat lo apa sih ini Mesra aneh? gimana Lo ya bayangin aja dia gandengan sama manajer, emang ada sesuatu yang wajar gitu loh. Ya di situ kamu masih bilang kalau itu wajar lah hubungan antara manajer sama artisnya atau apa. Tapi ya keyakinan si klien kita ini bikin gue yakin banget kalau emang Felis ini ada niat lain, ada maksud lain, dan dia bersikap emang gak sewajarnya aja. Dan di situ mereka kelihatan seperti sedikit berbincang-bincang dengan teman-teman grup bandnya dia, dan tiba-tiba aja mereka pisah, geng. Bye. Thank you ya. Thank you ya. Kamu serius kamu makan? Enggak, aku langsung pulang aja yuk. Udah panas banget, aku udah gak kuat deh. Kok bisa dia tuh bisa? Kamu bisa sih tuh. Di jalan Malaysia Ya udah emang cewek lo pas Panas, gue panas, gak tau panas. sih, cuma ini udah gak wajar Mereka aja ini menurut dia bisa sama grup band yang lain nih. Dan mereka menuju ke sebuah mobil. Dia sama Komo dan tim pun memutuskan untuk ngikutin Felis sama manajernya ini. Yaudah, ayo geng, tim 1, tim 2, tim rider, yuk jalan yuk, ikuti mobil putih depan. Ngeliatin aja mau dia aja bisa kayak gitu sama ya temen lo aja kan berarti Iya, Raymond. iya. Tuh cewek bisa genit juga sama temennya dia. Iya kan, si Raymond manajer bandnya dia, ya wajar aja Ya kalau mereka emang mungkin saling deket. manajer dimodusin juga kali sama si Ya kan Felis. belum tahu juga. Dan setelah kita mengikuti mereka, ternyata itu adalah jalan menuju rumahnya Felis.
Nah, mereka mau kemana sih? Kafe atau restoran sih di sini? Ini sih rumahnya si Felis. Hah? Oh ini rumah cewek. Ini rumah Felis. Oh itu rumah cewek lo? Iya itu tuh. Bapak. Tuh. Mereka tuh. Tuh. Nah itu tuh. Wah. Nempel mulu kan Iya. Ya masa kalau orang jalan terus jauhan sih kan juga. Oh gue lagi nyata banget bisa sampai kayak begitu. Ada cinta yang membuatku merasanya. Dan di sini mulai lagi kecurigaan si Oka tentang kedekatan si Felis sama si Remo. Bos bisa mobil bos. Lu udah cek tim rider kita? Udah anak ya ini kan mereka lagi ngobrol tuh. Gua gimana caranya biar gua bisa tahu apa yang mereka obrolin di situ? Kayaknya kita harus pakai alat penyadap. Yaudah alatnya udah bulan dong. Bos. Tapi gua pengen tahu nih mereka lagi ngobrolin apa di situ. Dan di sana gua langsung meminta lagi sama si Valos alat teknologi canggih kita, yang mana alat teknologi ini bisa menyadap suara dari kejauhan. Ngomongin apa lagi sama mereka? Enggak, ya ngobrolin seputar pekerjaan aja sih. Masih sewajarnya aja. Masih wajar sih. Kalau berdua aja nggak mau. Ya bukannya nggak mau. Ya, tapi kan aku nggak enak juga. Ya nggak apa-apa lah. Kok tapi ini apaan sih maksudnya kayak gini nih? Tuh, lu dengerin deh. Ya kan juga kan hubungannya ini adalah sama. Ya udah lu dengerin dulu. Nah ini masih hal sepele sih menurut gue. Walaupun emang gue yakin pasti. Udah lu jangan emosi dulu, udah dengerin dulu sih. Biar Jo jadi nggak salah paham juga. Udah dengerin dulu. Ngomongin apa lagi? Gak bisa ada bukti yang kuat kalau emang si Felis ini ada hubungan khusus sama manajernya, karena ya masih emang selayaknya mereka aja ngobrol soal pekerjaan. Besok tuh ada pemotretan nggak sih? Besok ada. Besok sama band aku juga. Ada sih anak juga. Oh besok mereka ada pemotretan besok sama grup bandnya dia di Gedung Sate. Tapi si Raymond ini nggak bisa nemenin. Iya, jadi besok aku tunggu aja ya kabarnya. Ya udah, besok aku jemput ya. Oke, dah. Tuh Raymond cabut. Yaudah, apa gue samperin cewek gue aja ya? Enggak, gini. Dan waktu si Raymondnya ini pergi, akhirnya gue bilang sama si Oka, sekarang gini aja Sob, coba lu telepon cewek lu, tanyain dia lagi ada di mana, dan coba lu ajak dia ketemuan dan nongkrong ke kafe atau ke restoran atau kemana kayak gitu. Nanti kita bisa ngikutin lu dari belakang. Oke, ayo cepetan telepon. Akhirnya si Oka ini menelpon si Felis. Kalau si Felisnya ini berbohong sama si Oka, berarti dia emang punya niat jelek dalam hubungan dia dengan si Oka. Ya, sayang, kamu di mana? Ternyata feeling gue bener, gengs. Si Felis ini tidak bohong dengan si Oka. Oh, kalau kita sekarang ketemu, kamu ada waktu nggak ya? Sebentar aja. Aku mau ngajak makan kamu nih. Yuk, keluar yuk. Bentar doang aja ya. Ini mumpung aku lagi ada waktu, mumpung aku lagi ini juga nih, lagi nyantai. Tapi setelah si Oka nelpon Felis, seperti biasa yang Oka ceritakan, Felis itu nolak lagi ajakannya Oka. Oh ya udah deh kalau kayak gitu. Udah ya. Yo, bye. Leslie kan cowoknya aja ditolak, sedangkan tadi dia bisa pergi sama manajernya. Oke sih mungkin capek atau apa, cuman kan kalau buat ketemu pacar capek juga hilang kan. Iya kan tadi dia emang kesibukannya udah banyak juga tadi gitu loh. Kalau kita lihat dengan apa yang dilakukan oleh si Felis, menurut gua wajar kalau si Felis ini menolak ajakan si Oka. Nah di sini karena kita tidak mendapatkan celah untuk si Oka ini ketemu dengan si Felis dan juga untuk jalan berbarengan si Felis, akhirnya besok kan dia ada pemotretan tuh. Besok kan dia ada pemotretan sama anak bandnya dia. Nah gimana kalau di Gedung Sate? Gimana kalau besok kita ngelakuin pengintaian tentang si Felis ini di Gedung Sate itu? Sip, udah deh, ayo. Dan akhirnya si Oka setuju dengan apa yang gue bilang. Akhirnya kita pun memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan itu besok, karena kita juga udah dapat informasi dari yang kita dengar kalau emang besok Felis itu ada aktivitas photoshoot di Gedung Sate. Oke, sekarang kita masuk di hari kedua.
Yang mana di hari kedua ini kita sudah berada di depan gedung sate. Dan di gedung sate ini nantinya si Felis akan melakukan sesi pemotretan dengan anak-anak band yang lain. Ya, kalau gua harap sih mudah-mudahan aja hari ini dia emang lagi ada pemotretan yang benar-benar pemotretan, ya kan, nggak seperti yang kemarin lagi. Dan di situ kita emang benar-benar ngeliat apa yang dilakukan sama Felis, emang dia beneran photoshoot sama grup bandnya. Bisa lebih jelas juga kok ngeliat dia ngapain aja. Yaudah, yuk. Di sana kita sudah melihat si Felis ini lagi sibuk pemotretan dengan grup band yang lain. Tuh kan, dia kayak begitu tuh. Lihat tuh bang. Terkelihatan pegangan, coba. Nggak kelihatan. Oh, lo sendiri kan mau teman-temannya aja sibuk di sana, sedangkan dia sama fotografernya apa? Emang benar mereka si Felis ini ada kegiatan photoshoot sama grup bandnya, cuman di situ lagi dan lagi gue ngeliat tingkahnya si Felis ini yang nggak sewajarnya, gengs. Dan itu sekarang sama fotografernya dia. Nah, kalau dia emang lagi deket sama si fotografernya, mungkin dia emang kenal deket sama fotografernya kali gitu, emang udah temen dagang. Kan Jadi selama ini, tapi kan yang diceritain sama dia kan dia sama semua cowok juga kayak gitu, mau nggak cuma sama fotografernya kan? ya, tapi tuh lu lihat aja tuh masih biasa banget. Biasa apanya? Belum biasa gimana bang? Cowok malah si cowoknya Iya, biasa aja, mau Felisnya iya, nempel mulu. gua ngerti, gua tahu. Nokain begitu. Lu tuh emang udah cemburu aja sama cewek lu. Jadi dengan apa yang diomongin sama cewek lu dan apa yang dilakukan oleh cewek lu, terus Sekarang dia malah dia minta difotoin sendiri lah. tuh lihat Kan gak susah banget ini, padahal lo tuh udah ngeliat sendiri pakai mata kepala. Kalau gua tidak ada masalah apa-apa dalam kedekatan si Felis sama sang fotografer ini, tapi menurut si Oka sama si Damita, mereka sangat intim banget dan kelihatan banget kalau si Felis ini mencoba untuk menarik perhatian si sang fotografer. Fotografer Ya, itu nggak emang mau sahabatnya sih, dia mau kali, kan gila kan? Udah kelihatan banget tuh. Dan Oka pun di situ emosi, Oka langsung Gila aja. jangan main asal Kita emang nggak ada izin. Gua bilang ya, ini ada gedung sate, ini ada kantor gubernurnya Jawa Barat, dan kita nggak bisa sembarangan untuk masuk ke dalam sana. Harus ada izin Lo dulu. kan gak ada izin buat masuk sana, lo langsung mau marah-marah, lo mau nyari masalah. Sekarang kita rame-rame di sini. Coba, sekarang kan kita emang melakukan pengintaian, kita akan cari bukti dulu apa yang dilakukan oleh cewek lu. Ya udah, kita lihat aja di sini dulu. Lu maju ke sini, lu maju ke sini. Banget ya tuh lihat. Maksudnya apa coba kayak gitu? Ya kan makanya di sini kan kita emang lagi nyari bukti tentang apa yang dilakukan cewek lu gitu. Jadi kalau semakin banyak bukti yang kita dapatin, berarti semakin gampang untuk lu nantinya memutuskan tentang hubungan lu. Temen-temennya cabut, sedangkan dia malah sama fotografernya berdua gandengan. Kenapa dia nggak ngomong sama temen-temennya? Teganya kau permainkan hatiku, teganya kau buatku menangis. Aku yang selalu mencinta. Di situ dia cabut berduaan, padahal teman-teman band yang lain udah cabut duluan, yang terlihat sangat dekat banget. Dan gue di situ makin ngerasa nggak wajar banget kalau misalnya cuman sekedar ada pekerjaan, nggak mungkin banget kan geng si Felis ini bersikap seperti ini. Panas bonita mas. Mereka cabut mau langsung ikutin aja ya. Panas, siapin mobil mas, kita ikutin si target kita mas. Ayo siapin mobil, yuk. Dan waktu kita masuk ke dalam mobil dan kita mau melakukan pengintaian terhadap apa yang dilakukan si Felis hari ini, tiba-tiba aja geng. Kita siapa? Ya Pak. Si Oka ini ditelepon oleh bosnya. Ya? Kamu di mana? Ya ini Pak, saya lagi di luar Pak. Nih, kamu saya tunggu sekarang di kafe, ada urusan penting nih. Sekarang Pak, bener Pak? Iya, sekarang. Nggak bisa nanti malam gitu Pak? Sekarang, saya bilang sekarang. Ya udah baik deh Pak. Iya, oke deh. Iya. Ini gimana ini? Owner kafe gue, bos gue. Terus?
Ya gue nggak bisa, gue harus. Tapi kayaknya lagi pas banget posisinya cewek tuh lagi pergi sama fotografer. Iya, kayak momennya pas banget buat kita ngikutin dia. Biar kita tahu dia kayak gimana. Lo gimana sih? Gitu loh. Kalau besok belum tentu dia pergi sama. Gini aja. Lu coba, lu bisa nggak? Ketemu sama si bos lu ini diatur lagi ntar malam. Jadi kita masih bisa ngikutin. Alasan apa sih lo yang meyakinkan? Bisa, gue harus sekarang. Dan gua sangat kecewa banget dengan si Oka. Lu cari waktu besok untuk ketemu sama kita. Lu cari informasi si cewek lu ini jalan sama siapa besok. Jadi kita lakukan pengintaian lagi besok. Gimana? Besok, udah mending besok aja deh. Ya udah, mau gimana lagi? Sampai sini aja. Ya udah, Faros, wanita los. Dan akhirnya dia mau nggak mau, guys, kasus hari ini harus kita pending lagi. Oke geng, sekarang setelah si Oka ini menghubungi gua dan Bintan juga tim Katakan Putus, dia bilang dia hari ini akan siap untuk melakukan pengintaian. Kita memutuskan untuk melakukan penyelidikan lagi di studio bandnya si Felish karena si Oka dapat kabar dari temennya kalau misalnya Felish hari itu latihan lagi sama bandnya. Dia ngabarin nggak dari sama lo, dia latihan tuh dari jam berapa dia tadi? Udah tadi kan, maksudnya nggak baru kan? Berarti kira-kira setengah jam lagi lah. Udah gitu. Dan di situ tidak terlalu lama kita menunggu. Iya tuh. Lagi apa gue samperin aja? Gini aja. Ya itu cewek lu udah keluar. Sekarang lu turun dari mobil, lu samperin dia dan lu ajak dia ke kafe deh. Lu ajak dia. Di sana gue bilang sama si Oka untuk turun dari mobil dan menyusuli si Felis dan mengajak si Felis ini untuk pergi. Kamu kemana aja sih? Ngapain sih? Enggak, aku nyamperin kamu lah. Aku telepon nggak bisa. Coba, kamu kemana aja? Cuma aku lagi sibuk, kamu ngerti dong. Dia pengen sibuk gimana sih? Ya aku lagi sibuk, aku banyak urusan, aku harus ketemu orang juga sekarang. Ya tapi dia ini emang cukup sibuk juga ya aktivitasnya dia ya. Bukan sibuk kali, gue rasa sih emang cewek ngehindar aja dari si Oka. Karena ya maksudnya ngabarin aja jarang kan, Mo. Boy, kamu harus ikut aku dulu sekarang. Aku sibuk, please kamu ngertiin aku deh. Kita makan ya? Enggak. Ya sayangnya. Ya please ya sayangnya. Ya. Please sayang, Oke, please. ya. Kamu harus ngertiin aku dong, Sayang, jangan maksa. Gua ngelihat kalau si Felis ini melakukan satu penolakan terhadap ajakannya si Oka. Sesibuk-sibuknya orang pasti dia bakal bisa nyempetin waktu untuk pacarnya sendiri. Kasih waktu aku dong, sedikit aja. Ya, sedikit aja. Ayo dong sayang. Sayang kamu jangan. Sayang. Ayo dong, kamu ikut aku dong. Sayang kamu mau kemana? Hah? Sayang kamu mau pergi kemana? Terus dia kemana nih? Kok dia ini ninggalin si Oka kita? Dia cabut, Mo. Nah di sini akhirnya si Oka pun dengan muka kesel dan betenya dia balik lagi ke mobil kita dan menceritakan kalau si Felis tidak mau untuk diajak pergi. Ya udah deh. Faros, kita ikutin taksinya, Los. Kalau nggak ikutin taksinya, Pak. Emang dia nggak pernah cerita sama lu akhir-akhir ini kalau dia emang lagi sibuk kerjain project apa gitu atau dia lagi mempersiapkan manggung di kafe mana gitu loh? Nggak ada. Ya gue sih dia juga. Berarti emang dia nggak ada sama sekali cerita sama lo? Nggak ada banget, itu makanya gue kesel banget tau nggak? Kita terus ngikutin taksinya si Felis ini dan ternyata taksinya ini berhenti di sebuah kafe. Dia berhenti tuh masuk kafe itu, Pak, maju Pak. Pasti dia ketemu cowok lagi gitu. Ya nggak tahu juga, mungkin dia emang ada keperluan kerjaan juga di kafe ini kali gitu. Pak, bisa kiri nggak Pak? Bisa parkir nggak? Ngerti gue deh. Udah parkir aja dulu. Nah di sana akhirnya seperti biasa gua minta bantuan sama si Farlos. Los, itu kan si target kita masuk ke dalam kafe itu. Ya pokoknya gue percaya nama dia gimana caranya biar kita bisa dapetin gambar dia ngapain di kafe itu. Dan akhirnya si Farlos pun masuk ke dalam kafe tersebut. Seperti biasa dengan kamera tersembunyi supaya kita bisa ngeliat apa sih yang dilakukan sama Felis dari tab.
tua banget kan emang nih cewek. Bener kan pikiran gue apa pasti dia janjian lagi sama cowok. Aku mau tanya dong progresnya band aku kayak gimana untuk rekaman. Aman-aman aja. Malah udah mau siap launching. Nah betul, soalnya tuh aku pengen solo karir gitu deh kayaknya. Lo tau gak dia? Iya, tapi kan lo nggak tahu dia siapa nih. Banget nih, gue nggak tahu. Disuruh pilih. Oh, berarti di sini emang cowoknya ya. Lah kalau emang Ini siapa sih? kayak gitu, Ada kenapa ganda dia mau? Ada kesempatan nggak sih buat solo karir? Soalnya aku tuh bete banget kalau misalnya sama band-band aku tuh. Kenapa si ceweknya ini justru malah nawarin untuk solo karir? Wah bandnya gimana? Nah ini dia lagi jelekin bandnya dia nih. Gak enak aja gitu kalau misalnya sama mereka tuh ya gitu, mereka tuh udah telat, udah ya segala macem lah. Dia terkesan memodusi cowok tersebut dan menjelek-jelekan grup bandnya dia supaya dia bisa diproduseri oleh orang tersebut untuk bisa bersolo karir, gengs. Pokoknya Gimana maunya solo kayak karir gitu aja? nih. Iya, aku pengen solo karir gimana? Boleh. Bisa. Boleh ya? Saya kayaknya aku lebih ini deh, lebih apa? Lebih pede untuk solo karir daripada sama band-band aku. Boleh. Ini yang bikin gua ilfeel terhadap si Felis. Gila nih cowok nih. Enggak, Brengsek banget nih. enggak, lu juga nggak boleh nyalain si cowoknya karena di sini cewek lu juga menggoda dia gitu loh. Ya, tapi ya nggak bisa gitu lah. Aja lu. Coba melupakanmu, mengapa kau buat luka Ya lo sebagai cowok lo bilangin dong. Maksudnya lo kasih tahu dia. Lo nggak pernah ngomong sama dia. Gue sebelumnya sih belum pernah ngomong, tapi Ya maksudnya kenapa? Lo udah tahu dia kayak gitu. Dia ngomong apa nih? Dia ngomong apa nih? Dia dapat telepon dari siapa? Tuh kan teman band aku. kan bilang kan pas ada yang masalah. Gak marah sih, cuma aku sebel kalau misalnya lagi kayak gini tuh mereka ganggu waktu aku banget kan. Oh, anak-anak bandnya dia. Kayaknya aku harus latihan deh, harus base camp juga. Oh, mau dia latihan nih kok sama anak-anak bandnya, tapi Gimana kalau misalnya om antar? Kayak antar terus. ini diantri lo emang sedekat apa sih si bos labelnya dia ini sama dia? Gue juga agak ngerti banget, tapi ini gila nih cewek emang udah kecantilan banget nih. Ini bener ya bakalan orbitin aku. Iyalah, pasti lah. Jangan usah takut, selesai nggak mungkin kan. Soalnya aku udah males banget kan sama band-band aku. Gestur yang gua lihat emang bener sih Felis ini emang kelihatan banget sangat-sangat ganjen banget dan mencoba untuk menarik perhatian banyak laki-laki yang bisa menunjang karirnya dia. Apa-apaan lah, coba tuh lihat panas monitor kita, ikutin taksinya lo. Tadinya gua bilang sama tim kalau kita akan mengikuti si Felis. Tiba-tiba aja si Oka ini Lo mau ngapain? Ntar dulu. Mau coba. jangan berantem lu, jangan berantem. Oke. Oh, sorry sob, tenang dulu, tahan emosi lu. Ini gua Komo, ini Damita, ini tim Katakan Putus. Di sini kita ada karena ngebantuin dia untuk nyelidiki tentang pacarnya. Pacarnya cewek tadi yang barengan sama lu. Siapa Felis? Iya. Oh, dia cuman ngomongin masalah gue pengen. Guna lu. Udah. Sorry di sini. Lu pengennya apa? Hah? Lu gara-gara Gue cuma ngomongin masalah gue. sama dia kan? Pacaran Gua tahu lu pacaran sama dia. Masukin ya tadi. Lo dengerin gue. Tua lu dasar lu. Gak ketahuan banget lu jadi cowok lu. Dengerin gue dulu. Iya.
Ini yang bikin gua sama si Demita langsung emosi melihat apa yang dilakukan oleh si Oka. Nah sekarang lu bisa jelasin nggak Sob tentang hubungan lu sama si Felis sama cowoknya ini? Dia ngerti dan dia bisa mutusin nantinya tentang hubungan dia sama si Felis. Gua nggak ada apa-apanya sama Felis. Lu beneran nggak ada apa-apa sama si Felis? Cuma hubungan bisnis doang. Nah, bener kan mau berarti emang ceweknya aja yang kegatulan Bener dari ya, kemarin. begitu ya. Makanya gua kasihan sama Ya, tapi tadi gua ngeliat besoknya lu ya, kayak lu pelukan, rangkulan. Ya kalau bukan karena Dan di sini akhirnya terungkap sudah kalau emang si Felis ini emang mencoba untuk menarik perhatian banyak laki-laki. Nah sekarang gini aja deh Sob, lu bisa mempercayai nggak semua penjelasan dia tentang kedekatan dia sama si Felis? Ya, bisa kan? Ya udah. Ya udah, berarti sekarang keputusan lu apa? Ya gue pengen putus tuh sama cewek aja. Lu kan emang berkaitan dengan pacarnya si klien gua ini, ya kan? Lu emang sangat dekat banget dengan si Felis. Kalau misalnya nantinya gua akan meminta bantuan lu untuk bikin momen putus hubungan dia sama si Felis, lu bersedia untuk ngebantuin kita? Ya udah, cakep kok gitu. Ya udah, kalau gitu nantinya ada salah satu kru kita. Dan akhirnya setelah si cowok tersebut ngerti dan Oka pun udah ngerti dan ngikutin apa mau kita, akhirnya kita memutuskan untuk selesai hari itu dan melanjutkannya besok di saat momen putus. Oke geng, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Oka sama si Felis. Nah di sini tim Katakan Putus mendapatkan ide kalau di momen putus ini akan mengumpulkan semua laki-laki yang menjadi korban dari perempuan yang namanya si Felis ini. Gue sebagai cewek udah gak tahan banget sih ngeliat sikapnya Felis yang terlalu agresif sama cowok-cowok, padahal dia disitu punya cowok. Sekarang kita tinggal menunggu kedatangan si Felis, yang mana hari ini dia akan diundang atau diajak sama si Raymond untuk nongkrong di kafe tempat kerjanya si Oka. Los gimana Los? Klien mau target kita udah datang belum? Udah datang, udah masuk nih tadi ada parkiran standby semuanya. Oke yuk semua tim standby ya. Thank you. Cewek masih santai banget. Sayang, kamu tuh hari ini kemana aja sih? Terus kayak nggak ada waktu banget buat aku. Aku tuh tadi sibuk banget. Ya aku ketemu klien aku juga kan. Tapi kenapa sih setiap ditelepon kamu itu nggak pernah ada kabar? Aku SMS balesnya sama kadang juga nggak dibalas. Ya tapi kamu harus ngerti dong. Aku tuh bener-bener sibuk dan emang aku nggak sempat pegang HP atau apapun itu, dan aku juga nggak sempat buat ngabarin kamu. Lihat aja tuh dengan si cowoknya Dan dia ngomong tuh, tentang dia- kesalahan si ceweknya masih tetap menerima. makanya. Tapi di sini gue mendengarkan dan melihat kalau si Felis ini mencoba untuk defend terhadap semua serangan atau tuduhan dari si Oka. Sebenarnya kamu tuh masih sayang nggak sih sama aku? Aku sayang sama kamu, tapi kamu juga harus ngertiin aku dong. Kamu tuh kayak nggak pernah peduli tau nggak sama aku. Kamu kok kayak gitu sih, jadi egois gitu? Kamu tuh kayak ngelantarin aku gitu aja. Kadang gimana? Kamu tuh banyak berubah tau nggak? Dari dandanan kamu ngilang begitu aja. Aku berubah itu buat kebaikan aku sendiri ya. Ya tapi nggak caranya begini. Hah? Kamu tuh kenapa sih jadi marah-marah kayak gitu? Sama Pokoknya marah-marah kalau kamu masih segala? begini aja, udah mending kita putus aja. Dan akhirnya Oka pun ngeluapin semua isi hatinya dia menceritakan apa aja yang udah dia tahu, dan akhirnya Oka pun mengeluarkan kata-kata putus. Maksudnya apa kamu ngajak aku putus? Ya pokoknya kita putus hari ini. Aku nggak mau hubungan sama kamu lagi. Aku udah muak tau nggak sama kamu. Oke, kalau misalnya itu mau kamu, ya udah kita putus aja. Kamu lihat tuh, dia diputusin sama Dia cowok nggak tapi dia masih peduli nyantai karena aja dia tuh gitu. ngerasa ya bentar lagi dia bakal tenar, dia bakal punya ya di karir dia bakal naik. Saros, manajernya masuk Los, anak bandnya masuk Los. Iya, lagian Banget sih kamu jadi cewek. lagi mau apa lagi kalau misalnya kamu mau putus, ya udah tinggal putus aja. Oh ya udah oke. Clear ya. Kita putus. Barulah gua memasukkan teman-teman grup bandnya dia untuk langsung perform di tempat kafenya si Oka ini. Kalau caranya kamu kayak begitu,
ini kaget ngelihat ada teman-teman grup bandnya dia, dan lebih kagetnya lagi di grup bandnya ini ada satu orang vokalis cewek yang baru. Yang mana vokalis cewek yang baru ini sudah menggantikan posisinya si Felis. Langsung emosi deh. Rasain ini baru pertama. Los, manajernya masukin los. Hari ini si Felis dipecat dari grup bandnya dia. Asal kalian tahu ya, gue bakalan solo karir di sini dan gue bisa tanpa kalian semua, ngerti nggak? Di sana dia dengan sombongnya bilang sama semua orang kalau dia mau bersolo karir dan dia tidak akan menyesal keluar dari grup band ini. Dan waktu si Felis ini ngomong dengan sombongnya dengan semua orang, Banyak ada yang lebih bagus daripada di situ mukanya si Felis langsung kaku, geng. Dia benar-benar nggak percaya kalau sang manajer label musik ini datang di kafe itu. Wah, maksudnya mas? Kan kemarin kita udah ngobrol kan? Dan itu bakalan fix. Ya sorry aja, saya nggak bakalan bisa ngompetin album kamu. Maaf aja ya. Sekarang lo tahu kan rasanya dikelantarin itu akibat kelakuan lo. Jadi ini rencana kamu semua, hah? Iya, ini rencana gue semua. Mau apa lo? Lu kicik banget jadi orang. Udah emosi tadi. Udah, oke, semua tenang. Ngapain sih marah-marah? Gimana? Lu kaget nggak? Ya? Kalian semua norak semua. Oke, nih gua kenalin, ini gua Komo, ini Devita di tim Katakan Putus. Dan kita udah lihat semua apa yang lo lakuin kemarin, dan sekarang ya ini balasannya karena lo udah nyakitin hati cowok lo. Apaan sih kalian? Lo yang apaan? Lo ingat dia udah bikin lo apa? Dia udah bantu lo kenal sama manajer lo, tapi apa lo cuma ngambil kecantikan lo sama talenta lo buat apa? Buat jalin harga diri lo juga kan sekarang? Sini sob. Sekarang gimana menurut lu? Kita udah ngikutin cewek lu ini, mantan lu ya. Mantan lu ini beberapa hari ini dan semuanya udah kebongkar. Dan lu tetap dengan keputusan lu atau enggak? Silakan lu ngomongin aja. Gue udah bulat, pokoknya gue udah ngerasa disakitin banget dan gue ditelantarin banget, dan gue emang bener udah gue pengen putus banget dari dia. Norak semua kalian, norak tau nggak? Dan dengan malunya dia cuma bisa langsung pergi dari kafe tersebut dengan muka yang sangat malu dan juga dengan perasaan yang sakit hati. Ya udah biarin aja, yang penting sekarang semoga aja band kalian tetap maju ya dengan vokalis baru. Rutinitas banget, dia tuh kalau latihan selalu Ke basecampnya dia, jadi setiap hari dia tuh pasti latihan sama teman-teman bandnya dia. udah rutinitas. Oke. Basecampnya di situ. Iya. Basecampnya di situ. Ya udah Pak, cari parkiran aja Pak. Cari parkiran aja Pak. Oke, ya udah deh. Kita coba cek dulu nih emang dia ada di basecamp atau enggak. Dan nanti ada di basecamp ini kita akan lakukan pengintayan terhadap cewek lu, oke? Oke. Ya udah, yuk.
Dan sesampainya gue sama Komo dan Oka di studio bandnya si Felis, Kita juga belum tahu apakah si Felis itu ada di studio tersebut atau enggak. Alhasil, gua mencoba untuk mencari tahu tentang keberadaan si Felis di studio itu melalui si Farlos. Nah, kata si Oka, si Felis itu ada di dalam basecampnya itu. Oke. Nah, gimana caranya biar lu bisa dapetin gambarnya? Oke, gue make sure dulu ya. Ah. Ke dalam dengan kamera ya. Dia selalu mantau lewat Ya udah, ya terus bunyi aja kameranya ya. Oke. Ya udah, pokoknya kalau dianya nggak ada, udah langsung keluar lagi aja. Oke. Oke. Ya udah, hati-hati ya, Los. Oke. Udah, kita lihat dari sini aja deh. Dan akhirnya Farlos pun dengan satu orang kameramen menyamar dan membawa kamera secara diam-diam untuk masuk ke dalam studio itu. Dan gua sama si Damita dan juga sama si Oka memantau melalui tab kita yang sudah tersambung lewat kamera yang dibawa oleh si Farlos. Oh, ini studionya dia. Iya, Ada nggak ada cewek lu, Sob? Ini nih. Yang mana? Oh, ini yang vokalis, Iya, cewek. vokalis. Iya, lumayan suaranya. mereka masih latihan-latihan gitu doang. Ini emang sering latihan ya mereka ya? Iya, emang rutinitas dia suka latihannya di sini. Enak kok mainnya, enak kok. Bagaimana bisa aku tak ada. Dan di situ gue liat emang mereka masih latihan dan gak ada sesuatu pun yang menunjukkan hal aneh yang dilakukan sama Felis. Di situ setelah gua nanya-nanya sama si Oka, ternyata waktu yang digunakan si Felis ini untuk latihan band cukup lama, gengs. Memang biasanya si Felis ini latihan band dalam satu hari berapa jam, Bro? 5 jam nih. 5 jam? Iya, Wah, 5 jam. emang cukup lama juga dong lu, emang ada percayanya juga dong sama cewek lu sehingga lu nggak nemenin dia buat latihan. Ya, udah percaya. Nah, di sini akhirnya kita memutuskan untuk tetap menunggu di dekat studio bandnya si Felis, dan nantinya waktu Felisnya pergi kita akan ikutin. Cukup lama gua sama si Damita dan juga sama si Oka ini menunggu di dekat studio bandnya si Felis ini. Akhirnya kita melihat ini teman bandnya dia kan? Iya nih. Teman-teman personilnya ya ini. Mereka udah selesai nih. Nah, si Felisnya mana emang? Mana si Felis ya? Di situ kita sudah melihat teman-temannya udah pada keluar dari studio band tersebut, tapi kita belum melihat si Felisnya keluar. Dan ternyata, geng, Pakai kok dia nggak jaringan gabung segala sama temen? si Felis ini pun muncul dari belakang dengan satu orang cowok sambil gandengan tangan. Temennya dia malah beruan sama tuh cowok siapa? itu manajer bandnya, Raymond. Oh, jadi si Raymond temen lu itu? Iya. Ya udah, kalau emang temen lu ya biasa aja kali. Kita kan ada wajar banget. Kenapa dia nggak Gandengan gabung banget, sama? peluk-pelukan gitu. Iya. Malah dia malah keluar berduaan sama manajer. Sebenarnya kamu sudah tak ada sekuatnya aku kamu coba. Di sini gua menilainya mereka itu ya seperti hubungan antara seorang manajer dengan artisnya dia. Wajar kalau mereka punya kedekatan khusus. Itu temen lu kan? Temen gua. Ya udah, berarti emang biasa aja dong kalau Ya kalau dia biasa gandengan aja, tangan harusnya dan manajernya juga gabung sama teman-teman yang lain. Makanya Itu satu grup gabung, mereka di manajer itu itu. gabung, Ya tapi mereka mereka nggak bisa. berduaan mesra kayak gitu. Mau kalau ya lo lihat lo apa sih ini Mesra aneh? gimana? Lo ya bayangin aja dia gandengan sama manajer, emang ada sesuatu yang wajar. betul. Nah, sekarang gengs, kita sudah ada, kita masih ada di kota Bandung dan kita bakal ketemuan dengan klien baru kita, namanya si Oka. Nah, dari email yang dia kirim ke kita, dia ini bekerja sebagai seorang manajer sebuah Kafe di Bandung, di jalan ini juga. Ya, emang di jalan sini kafenya, tapi berhubung tadi kita udah komunikasi sama dia dan dia lagi sibuk, Ya. makanya gua sama si Damita sempetin buat jalan-jalan dulu. Dan setelah kita mendapat kabar si Oka ini sudah lumayan nyantai dan bisa diajak ketemu, Akhirnya gue sama Komo pun langsung menuju ke kafe tersebut. Mbak, siapa manajer kafe ini, siapa? Namanya siapa, Pak? Iya, ada Oka. Okanya ada. Kita udah janji sama Oka, Panggilin ya, bisa Mbak. panggilin nggak? Boleh, itu aja dulu saya. Oke, siap. Thank you ya. Setelah sampai di kafe tersebut, akhirnya Oka pun keluar. Oi, sob, Mbak Oka. Iya, gue Oka. Nama gue Oka, umur gue 24 tahun. Gue punya cewek namanya Felis. Kan selalu ada di sini.
akhir-akhir ini dia sering banget melantarin gua karena kesibukannya. Oleh karena itu, gue minta bantuan kepada tim Katakan Putus untuk mencari kebenarannya. Bisa ceritain secara detail lagi nggak tentang permasalahan lu dengan cewek? Jadi cewek gue sekarang tuh banyak sibuk banget sama gue. Jadi dia sekarang udah banyak di luar waktu gue aja gitu. Jadi nggak ada quality time sama gue. Saya jarang ada waktu sama lo. Iya. Ternyata permasalahan dia dengan si Felis ini adalah karena si Felis ini sudah kurang perhatian sama dia. Jadi gini, kemarin itu gue sempat ngenalin dia sama satu temen gue gitu untuk menjadi vokalis di suatu band rock. Oke, Temen lo itu vokalis. punya label atau apa dia manajer atau gimana? Iya, dia salah satu manajer juga di sebuah label gitu. Oh, si Felis ini ternyata dia itu seorang penyanyi dan Oka ingin sekali membantu dia untuk dia bisa mendapatkan pekerjaan. Selain dari situ, ternyata si Oka ini menceritakan juga sama kita kalau si Felis ini sekarang Gue denger juga nih dari teman-teman gue, dia tuh sekarang lebih banyak deket sama cowok. Dekatnya tuh dalam arti maksudnya apa? Kayak sering jalan sama cowok atau dekat karena emang kerjaannya? Ya mau setahu yang kalian gue tahu gitu ya dari teman-teman gue tuh dia jalan sama cowok gitu. inilah faktor yang bikin si Oka ini menjadi ragu dan mencurigai si Felis ini punya hubungan lain selain dia. Emang udah berapa lama jalan sama dia? Ya sekitar 6 bulanan lah. Oh ya, masih nggak terlalu lama dan masih nggak terlalu baru juga sih. Tapi ya seenggaknya dia adalah kabar buat gue. Dia tuh Kabarin gua kayak nggak? kayak kacang lupa kulitnya gitu. Makanya dia emang benar-benar sakit hati dan sangat kecewa. Makanya dia pengen membuktikan banget apakah benar si Felis ini punya hubungan dengan banyak laki-laki lain. Mungkin nantinya kita akan mencoba untuk mencari tahu dulu, mencari buktinya dulu. Kalau emang bener cewek lu ini seperti apa dugaan lu, baru kita akan ngebantuin lu. Tapi kalau nggak terbukti, ya sorry itu sih esok kita nggak akan bisa untuk membantuin lu. Oke. Dan akhirnya kita menanyakan tentang si Felis ini sama si Oka, di manakah keberadaannya dia, sehingga kita bisa langsung mengikuti kemana aja si Felis ini pergi. Dan untungnya di situ si Oka tahu si Felis lagi di mana. Biasanya dia latihan band dia. Oh, latihan band. Iya. Lu tau nggak di mana latihannya? Tahu, gue tahu latihannya. Ya udah langsung ke sana aja lagi. Dan gue sama kamu langsung aja ngajak si Oka untuk ke studio bandnya Felis. Jadi lu yakin nih kalau dia ada di base campnya dia? Yakin, soalnya udah rutin. Cewek, lu mau terus Sekarang dia malah dia minta difotoin sendiri lah. Tuh, lihat Pelan-pelan gitu coba kan lu susah banget ini padahal lu udah ngeliat sendiri pakai mata kepala. Kalau menurut tidak ada masalah apa-apa dalam kedekatan si Felis sama sang fotografer ini. Tapi menurut si Oka sama si Damita, mereka sangat intim banget dan kelihatan banget kalau si Felis ini mencoba untuk menarik perhatian si sang fotografer. Fotografer itu emang sahabatnya dia kali kan, gila kan? Udah kelihatan banget tuh. Dan Oka pun di situ emosi, Oka langsung Gila. jangan main asal Kita emang nggak ada izin. Gua bilang ya, ini adalah gedung sate, ini adalah kantor gubernurnya Jawa Barat, dan kita nggak bisa sembarangan untuk masuk ke dalam sana. Harus ada izin Lo kan dulu. gak ada izin buat masuk sana, lo langsung mau marah-marah, lo mau nyari masalah. Sekarang kita rame-rame di sini. Coba, sekarang kan kita emang melakukan pengintaian, kita akan cari bukti dulu apa yang dilakukan oleh cewek lu. Ya udah, kita lihat aja di sini dulu. Lu maju ke sini, lu maju ke sini. Banget ya tuh lihat tuh. Maksudnya apa coba kayak gitu? Ya kan makanya di sini kan kita emang lagi nyari bukti tentang apa yang dilakukan cewek lu gitu. Jadi kalau semakin banyak bukti yang kita dapatin, berarti semakin gampang untuk lu nantinya memutuskan tentang hubungan lu. Temen-temennya cabut, sedangkan dia malah sama fotografernya berdua gandengan. Kenapa dia gak gabung sama temen-temennya? Teganya kau permainkan hatiku, teganya kau buatku menangis. Aku yang selalu mencintai. Di situ dia
cabut berduaan, padahal teman-teman band yang lain udah cabut duluan, yang terlihat sangat dekat banget. Dan gue disitu makin ngerasa nggak wajar banget. Kalau misalnya cuman sekedar ada pekerjaan, nggak mungkin banget kan geng si Felice ini bersikap seperti ini. Panas Bonita Mas. Mereka cabut mas, ikutin aja yuk. Panas, siapin mobil Mas, kita ikutin si target kita Mas. Ayo siapin mobil yuk. Dan waktu kita masuk ke dalam mobil dan kita mau melakukan pengintaian terhadap apa yang dilakukan si Felice hari ini, tiba-tiba aja geng. Kita siapa? Ya Pak. Si Oka ini ditelepon oleh bosnya. Ya? Kamu di mana? Ya ini Pak, saya lagi di luar Pak. Nih, kamu saya tunggu sekarang di kafe ya, ada urusan penting nih. Sekarang Pak, bener Pak? Iya, sekarang. Nggak bisa nanti malam gitu Pak? Sekarang, saya bilang sekarang. Ya udah baik deh Pak. Iya, oke deh. Iya. Ini gimana ini? Owner cafe gue, bos gue. Terus? Ya gue nggak bisa, gue harus. Ya tapi kayaknya lagi pas banget posisinya cewek itu lagi pergi sama fotografer. Iya, Jadi kayak momennya pas banget buat kita ngikutin dia. Kita lagi nyari tahu dia bukti kayak banget nih gitu loh, kata Lo dia sama gimana fotografer sih? gitu loh. Kalau besok belum tentu dia pergi sama. Nah gini aja, lu coba, lu bisa nggak ketemu sama si bos lu ini diatur lagi ntar malam, Iya. jadi kita masih bisa ngikutin Alasan cewek lu apa ini. kayak lo yang meyakinkan? Bisa, gue harus sekarang. Dan gua sangat kecewa banget dengan si Oka. Lu cari waktu besok untuk ketemu sama kita, lu cari informasi si cewek lu ini jalan sama siapa besok, jadi kita lakukan pengintaian lagi besok, gimana? Hah? Udah mending besok aja deh. Ya udah, mau Jadi kita gimana udah lagi? sampai sini aja. Ya udah, Faros, wanita Mas. Dan akhirnya ya mau nggak mau gengs, kasus hari ini harus kita pending lagi. Oke geng, sekarang setelah si Oka ini menghubungi gua dan Davintar juga tim Katakan Putus, dia bilang dia hari ini akan siap ya dengan si Oka. Ya, sayang, kamu di mana? Ternyata feeling gua bener gengs, si Felice ini tidak bohong dengan si Oka. Oh, kalau kita sekarang ketemu, kamu ada waktu nggak ya? Sebentar aja. Aku mau ngajak makan kamu nih. Yuk, keluar yuk. Bentar doang aja ya. Ini mumpung aku lagi ada waktu, mumpung aku lagi ini juga nih, lagi nyantai. Tapi setelah si Oka nelpon Felice, seperti biasa yang Oka ceritakan, Felice itu nolak lagi ajakannya Oka. Oh ya udah deh kalau kayak gitu. Udah ya. Yo, bye. Leslie kan cowoknya aja ditolak, sedangkan tadi dia bisa pergi sama manajernya. Oke sih mungkin capek atau apa, cuman kan kalau buat ketemu pacar capek juga hilang kan. Iya kan tadi dia emang kesibukannya udah banyak juga tadi gitu loh. Kalau kita lihat dengan apa yang dilakukan oleh si Felice, menurut gua wajar kalau si Felice ini menolak ajakan si Oka. Nah di sini karena kita tidak mendapatkan celah untuk si Oka ini ketemu dengan si Felice dan juga untuk jalan berbarengan si Felice, akhirnya iya besok kan dia ada pemotretan tuh. Besok kan dia ada pemotretan sama anak bandnya dia. Nah gimana kalau di Gedung Sate? Gimana kalau besok kita ngelakuin pengintaian tentang si Felice ini di Gedung Sate itu? Sip, ya udah deh, ayo. Dan akhirnya si Oka setuju dengan apa yang gue bilang. Akhirnya kita pun memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan itu besok, karena kita juga udah dapat informasi dari yang kita dengar kalau emang besok Felice itu ada aktivitas photoshoot di Gedung Sate. Oke geng, sekarang kita masuk di hari kedua, yang mana di hari kedua ini kita sudah berada di depan Gedung Sate, dan di Gedung Sate ini nantinya si Felice akan melakukan sesi pemotretan dengan anak-anak band yang lain. Ya kalau gua harap sih mudah-mudahan aja hari ini dia emang lagi ada pemotretan yang benar-benar pemotretan, ya kan, nggak seperti yang kemarin lagi. Dan di situ kita emang benar-benar ngeliat apa yang dilakukan sama Felice, emang dia beneran photoshoot sama grup bandnya. Bisa lebih jelas juga kok ngeliat dia ngapain aja. Yaudah, yuk.
Di sana kita sudah melihat si Felis ini lagi sibuk pemotretan dengan grup band yang lain. Tuh kan, dia kayak begitu tuh. Lihat tuh bang. Pegangan coba. Kamera nggak kelihatan. Oh, lo sendiri kan mau teman-temannya aja sibuk di sana, sedangkan dia sama fotografernya apa? Emang benar mereka si Felis ini ada kegiatan photoshoot sama grup bandnya, cuman di situ lagi dan lagi gue ngeliat tingkahnya si Felis ini yang nggak sewajarnya, gengs. Dan itu sekarang sama fotografernya dia. Nah, kalau dia emang lagi deket sama si fotografernya, mungkin dia emang kenal deket sama fotografernya kali gitu, emang udah temen dagang. Kan Jadi selama ini, tapi kan yang diceritain sama dia kan dia sama semua cowok juga kayak gitu, mau nggak cuma sama fotografernya kan? ya, tapi tuh lu lihat aja tuh masih biasa banget. Biasa apanya? Biasa gimana bang? Cowok malah si cowoknya Iya, biasa aja, mau Felisnya iya, nempel mulu. gua ngerti, gua tahu. Nonton begitu. Lu tuh emang udah cemburu aja sama cewek lu. Jadi dengan apa yang diomongin sama cewek lu dan apa yang dilakukan Wajar gitu loh. Ya di situ kamu masih bilang kalau itu wajar lah hubungan antara manajer sama artisnya atau apalah, tapi ya keyakinan si klien kita ini bikin gue yakin banget kalau emang Felis ini ada niat lain, ada maksud lain, dan dia bersikap emang gak sewajarnya aja. Dan di situ mereka kelihatan seperti sedikit berbincang-bincang dengan teman-teman grup bandnya dia, dan tiba-tiba aja mereka pisah, geng. Bye. Thank you ya. Thank you ya. Kamu serius kamu makan? Enggak, aku langsung pulang aja yuk. Udah panas banget, aku udah gak kuat deh. Kok bisa dia tuh bisa? Kamu bisa sih tuh? Di jalan malam Ya udah emang cewek lo pas gue gak tau sih, cuma ini udah gak wajar aja. ini dia bisa sama grup band yang lain nih. Dan mereka menuju ke sebuah mobil. Dia sama Komo dan tim pun memutuskan untuk ngikutin Felis sama manajernya ini. Yaudah ayo geng, tim 1, tim 2, tim rider yuk, jalan yuk, ikuti mobil putih depan. Ngeliatin aja mau dia aja bisa kayak gitu sama ya temen lo aja lah, berarti Raymond. Lo cewek bisa genit juga sama temennya dia. Iya kan si Raymond manajer bandnya dia, ya wajar aja Ya kalau mereka emang saling mungkin deket. manajer dimodusin juga kali sama si Ya kan Felis. belum tahu juga. Dan setelah kita mengikuti mereka, ternyata itu adalah jalan menuju rumahnya Felis. Nah kayak mereka mau kemana sih, kafe atau restoran sih di sini? Ini sih rumahnya si Felis. Oh ini rumah cewek Ini lo? rumah iya. Felis. Oh itu rumah cewek lo? Iya itu tuh. Bapak. Tuh. Mereka tuh Nah itu tuh. Wah. nempel mulu kan ya sama siapa? Ya masa kalau orang jalan terus jauhan sih kan juga. Ada Gua lagi nyangka banget bisa sampai kayak begitu. Ada cinta yang membuatku merasanya. Dan di sini mulai lagi kecurigaan si Oka tentang kedekatan si Felis sama si Raymond. Bagus, bisa Lu udah cek tim rider kita? Udah anak ya ini kan mereka lagi ngobrol tuh. Gua gimana caranya biar gua bisa tahu apa yang mereka obrolin di situ? Kayaknya kita harus pakai alat punya. Yaudah alatnya udah bulan dong. Dan gua pengen tahu nih mereka lagi ngobrolin apa di situ. Dan di sana gua langsung meminta lagi sama si Falos alat teknologi canggih kita, yang mana alat teknologi ini bisa menyadap suara dari kejauhan. Ngomongin apa lagi sama mereka? Enggak, ya ngobrolin seputar pekerjaan aja sih. Masih sewajarnya aja. Masih wajar sih. Kalau berdua aja nggak mau. Ya bukannya nggak mau. Mampu. Tapi kan aku nggak enak juga. Ya nggak apa-apa lah. Kok tapi ini apaan sih maksudnya kayak gini nih? Tuh, lu dengerin deh. Iya kan juga kan hubungannya ini adalah sama. Ya udah lu dengerin dulu. Nah ini masih hal sepele sih menurut gue. Walaupun emang gue yakin pasti. Udah lu jangan emosi dulu, udah dengerin dulu sih. Biar jauh jadi nggak Udah salah dengerin paham dulu nih. juga. Udah dengerin dulu. Ngomongin apa lagi? Nggak bisa ada bukti yang kuat kalau emang si Felis ini ada hubungan khusus sama manajernya, karena ya masih emang selayaknya mereka aja ngobrol soal pekerjaan. Besok tuh ada pemotretan nggak sih? Besok ada. Besok sama band aku juga. Ada sih alat juga.
Oh, besok mereka ada pemotretan besok sama grup bandnya dia di Gedung Sate. Tapi si Raymond ini nggak bisa nemenin. Iya, jadi besok aku tunggu aja ya kabarnya. Ya udah, besok aku jemput ya. Oke, dah. Tuh Raymond cabut. Yaudah, apa gue samperin cewek gue aja ya? Enggak, gini. Dan waktu si Raymondnya ini pergi, akhirnya gue bilang sama si Oka, sekarang gini aja Sob, coba lu telepon cewek lu, tanyain dia lagi ada di mana, dan coba lu ajak dia ketemuan dan nongkrong ke kafe atau di ke restoran atau kemana kayak gitu, dan dia kita bisa ngikut dulu dari belakang. Oke, ayo cepetan telepon. Akhirnya si Oka ini menelpon si Felis. Kalau si Felisnya ini berbohong sama si Oka, berarti dia emang punya niat jelek dalam hubungan